Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang. Ketentuan hukum tentang pembunuhan orang mukmin. Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya terbunuh. Kecuali jika mereka, keluarga terbunuh, membebaskan pembayaran. Jika dia terbunuh dari kaum yang memusuhinya, padahal dia orang beriman, hendaklah pembunuh memerdekakan hamba sahaya mukmin. Jika dia terbunuh dari kaum kafir yang ada perjanjian damai antara mereka dengan kamu, hendaklah pembunuh membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya, serta memerdekakan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan hamba sahaya, hendaklah berpuasa 2 bulan berturut-turut sebagai ketetapan cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana. Siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya adalah neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya. Allah murka kepadanya, melaknatnya, dan menyediakan baginya azab yang sangat besar. Larangan membunuh muslim dan keutamaan orang yang berjihad. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, bertabayunlah, carilah kejelasan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang mukmin. Lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, karena di sisi Allah ada harta yang banyak. Demikianlah keadaan kamu dahulu, lalu Allah menganugerahkan nikmatnya kepadamu, maka telitilah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak sama orang-orang mukmin yang duduk tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk tidak ikut berperang tanpa uzur. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang terbaik, surga. Tetapi Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang-orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat darinya, serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Hukum berhijrah. Sesungguhnya orang-orang yang dicabut nyawanya oleh malaikat dalam keadaan menzalimi dirinya, mereka malaikat bertanya, "Bagaimana kamu ini?" Mereka menjawab, "Kami adalah orang-orang yang tertindas di bumi Mekah." Malaikat bertanya, "Bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di sana?" Maka tempat mereka itu neraka jahanam, dan itu seburuk-buruk tempat kembali. Kecuali mereka yang tertindas dari kalangan laki-laki, perempuan, dan anak-anak yang tidak berdaya dan tidak mengetahui jalan untuk berhijrah. Mereka itu mudah-mudahan Allah memaafkannya. Allah Maha Pemaaf, lagi Maha Pengampun. Siapa yang berhijrah di jalan Allah, niscaya akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang banyak dan kelapangan, rezeki, dan hidup.
Siapa yang keluar dari rumahnya untuk berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian meninggal sebelum sampai ke tempat tujuan, sungguh pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Cara mengqasar salat saat safar dan perang. Apabila kamu berpergian di bumi, maka tidak dosa bagimu untuk mengqasar salat. Jika kamu takut diserang orang-orang yang kufur, sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Apabila engkau, Nabi Muhammad, berada di tengah-tengah mereka, sahabatmu, dan dalam keadaan takut diserang, lalu engkau hendak melaksanakan sholat bersama mereka, hendaklah segolongan dari mereka berdiri sholat bersamamu dengan menyandang senjatanya. Apabila mereka yang sholat bersamamu telah sujud menyempurnakan 1 rakaat, hendaklah mereka berpindah dari belakangmu untuk menghadapi musuh. Lalu hendaklah datang golongan lain yang belum sholat, agar mereka sholat bersamamu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dengan menyandang senjatanya. Orang-orang yang kufur ingin agar kamu lengah terhadap senjata dan harta bendamu, lalu mereka menyerbumu secara tiba-tiba. Tidak ada dosa bagimu meletakkan senjata jika kamu mendapat suatu kesusahan, baik karena hujan maupun karena sakit. Dan bersiap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir. Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah, mengingat dan menyebutnya, baik ketika kamu berdiri, duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu dengan sempurna. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin. Janganlah kamu merasa lemah dalam mengejar kaum itu, musuhmu. Jika kamu menderita kesakitan, sesungguhnya mereka pun menderita kesakitan sebagaimana yang kamu rasakan.